berjalannya webinar kita yang bertema peluang dan tantangan generasi muda dalam menghadapi disrupsi digital menuju industri 4.0 dan society 5.0, di mana memang sudah sangat kita rasakan pengaruh digital dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka sangat penting kita tidak hanya terikut arus saja, penting sekali kita untuk mengetahui peluangnya apa dan tantangannya apa yang akan kita hadapi nanti. Maka yang saya undang memang generasi mudanya. Tetapi sepertinya Pak pemateri, Pak narasumber, selain terkendala di jaringan, karena besok sudah puasa, di sini mempunyai kebiasaan gitu Pak ya, sudah berpekan kemana-mana, kemudian ya berkumpul dengan keluarga. Jadi kalaupun dan ada pun siswa kami yang di pondok juga sudah aktif punya agenda sendiri. Karena kami di madrasah ini mayoritas kebanyakan di pondok Pak, di pondok Muhammadiyah gitu. Ini sepertinya Bapak Pak Aditya langsung masuk ke materi ya Pak ya. Nanti akan diberikan kesempatan untuk sesi tanya jawab. Nah, kepada peserta, selama materi berlangsung nanti, speakernya itu harap dimatikan. Kemudian nanti ketika pas memang mau bertanya, diangkat tangannya, pakai aplikasi itu. Kemudian ketika pas bertanya, video itu dihidupkan. Jadi biar seperti kata kemarin Pak Rizky ya, seperti tatap maya, bukan tatap muka, seperti itu. Monggo Pak, kepada Bapak Aditya Irawan, waktu saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Bu Reni. Ini luar biasa pertemuan kita siang hari ini. Alhamdulillah ini 3 hari membujuk Bu Reni untuk mengadakan kegiatan webinar ini sangat luar biasa dan akhirnya bisa terwujud ya Bu ya. Ternyata mengadakan kegiatan seperti ini ternyata nggak sesulit apa yang dibayangkan ya. Hanya saja mungkin maklum mungkin barangkali peserta tadi saya juga baru tahu kalau di Lampung ada istilah perpekan ya kalau saya kalau ini saya karena orang Jawa oh ya istilahnya perpekan juga di Lampung ya. Karena kebetulan besok juga sudah masuk bulan puasa, jadi mungkin waktunya juga ini kita maklumi saja, tidak masalah Bu. Yang penting syarat dan ketentuannya sudah memenuhi. Ini insya Allah nanti akan banyak yang sudah bergabung, apalagi kalau sudah di woro-woro ini virtual sudah mulai. Baik, terima kasih Bu Reni. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Muhammadiyah Probolinggo, luar biasa. Walaupun dalam kondisi keterbatasan sinyal dan lain sebagainya, tetap bisa menyelenggarakan webinar untuk para putra-putrinya, siswa-siswinya. Dan Bu Reni ini terima kasih sudah menyelenggarakan luar biasa. Dan ini harapannya bisa menjadi salah satu role model begitu untuk bentuk kerjasama ya, kolaborasi antar sekolah antara kami di SMK SMTI Bandar Lampung dengan MA Probolinggo begitu. Yang biasanya kegiatan pelatihan itu harus mendatangkan pemateri, saya harus datang ke Probolinggo kalau mau ngasih materi seperti ini, saya cukup dari rumah, saya bisa memberikan atau saling belajar, saya collaboration teaching ya antara Bu Reni dengan kami di SMTI Bandar Lampung. Terima kasih. Mohon izin sebelumnya kepada Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semuanya, saya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi di sini saya hanya sekedar untuk sharing pengalaman saja, sharing informasi. Nanti kita juga akan diskusi terkait dengan peluang dan tantangan generasi muda, khususnya generasi muda ya. Kalau saya dengan Bu Reni ini kayaknya kalau Bu Reni tadi bilang 2007 lulus berarti 2011 2012 ya Bu ya. Berarti hampir sama dengan saya kebetulan juga 88. Jadi
kita ini masih tergolong generasi muda, tapi generasi muda yang terakhir gitu ya, mau menuju ke tua gitu. Nah, yang generasi muda yang sekarang ini didominasi oleh generasi yang lahir di tahun 2000 ke atas ya, berarti sudah masuk generasi Z. Kalau saya dengan Bu Reni mungkin itu generasi milenial atau generasi X ya, saya ulangi, generasi Y ya atau generasi milenial yang lahir di tahun 80 sampai tahun 90. Yang 2000 ke sini berarti generasi Z ya, atau generasi muda. Dan hasil dari sensus penduduk 2021 kemarin itu Indonesia sekarang total penduduknya 270 jiwa dan 60%-nya itu adalah generasi Y dan Z atau generasi milenial, angkatan saya dengan angkatan anak-anak saya atau adik-adik saya. Nah itu teman-teman, makanya ini temanya sangat relevan dengan kondisi sekarang, tantangan generasi muda sekarang ini, saya, Bu Reni, dan adik-adik sekalian ini beda dengan tantangan Bapak atau guru-guru kita dulu. Kalau dulu mungkin lulus S1 itu peluang kerjanya sudah sangat banyak ya, apalagi dulu jadi guru itu orang nggak banyak yang mau. Tapi sekarang hasil SNMPTN kemarin 2021 itu ternyata peminat untuk masuk ke keguruan dengan peminat masuk ke kedokteran itu lebih tinggi di keguruan. Gitu. Jadi persaingannya itu sangat ketat sekali ya, berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu cukup lulus S1 pengen jadi guru, bahkan bukan S1 saja, SPG dulu namanya. Begitu lulus sudah bisa jadi guru. Tapi zaman saya ya 2010 saya menjadi guru itu tidak bisa teman-teman, harus S1 ya kan. Nah, sekarang nanti ke depan adik-adik saya atau anak-anak saya mau jadi guru sudah bukan lagi S1, mungkin tantangannya lebih berat lagi. Nah, itu. Termasuk sekarang adalah zaman disrupsi digital ya. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan sampaikan dulu briefing terkait dengan apa sih disrupsi ya. Disrupsi itu dari kalimat atau dari kata disrupt ya. Disrupt dalam bahasa Inggris artinya gangguan. Nah, kemudian diserap dalam bahasa asing juga disruption namanya. Artinya gangguan. Gangguan yang dilakukan oleh digitalisasi. Oke, saya mohon maaf ini ada gangguan noising, ada mobil yang sedang lewat di samping rumah. Oke, jadi disrupsi digital ini adalah kondisi di mana digitalisasi itu mengacaukan semua sistem kehidupan manusia. Manusia yang tadinya bergerak hanya dengan manual making, kemudian handmade making, ya sekarang beralih ke dunia digital. Nah, kemungkinan besar teman-teman yang baik di Purbolinggo maupun yang hadir di sini, ini juga sudah mulai merasakan ya adanya efek digitalisasi ini. Nah, apa gejalanya? Gejalanya sekarang sudah kita bisa rasakan, teman-teman. Wajah ekonomi dunia sekarang kita ini sudah berubah, ya. Yang tadinya manual making sekarang sudah menjadi digital era. Ya, saat ini macam-macam kebutuhan manusia itu sudah bergerak dari yang manual itu menjadi yang digital atau berbasis internet. Seperti contohnya adalah ini, ya. Nah, kondisi pandemi ini sekarang justru membuat digitalisasi itu semakin tambah masif. Ya, yang tadinya orang nggak mau pakai digital, sekarang dengan adanya pandemi harus social distancing, harus physical distancing, harus melakukan kegiatan secara jarak jauh. Itu sekarang akhirnya menjadi sebuah kebutuhan yang utama selama pandemi. Ya, sebagai contoh ini, mungkin teman-teman selama setahun pernah mengakses namanya Wiper atau ruang guru. Ya, ruang guru dulu yang les atau bimbel itu harus datang ke tempat bimbel. Sekarang teman-teman cukup dari rumah lihat HP atau laptopnya masing-masing, materi sudah bisa dipelajari begitu. Kemudian yang terbaru untuk e-government. Nah, ternyata bukan hanya e-education aja, ya, tapi e-government. Sekarang khususnya ini saya nggak tahu kalau di Purbolinggo apakah sudah diterapkan ETLE ini. Kalau di Bandar Lampung
kebetulan sekarang sudah tidak ada yang namanya tilang di tempat ya. Sekarang sudah ada ETLE. Jadi setiap pojok jalan di jalan-jalan protokol di Kota Bandar Lampung itu sudah dipasang namanya kamera pemantau. Jadi nggak ada lagi nanti teman-teman kalau dari Purbolinggo mau main ke Bandar Lampung hati-hati ya. Jadi jangan merasa wah udah safe nggak ada polisi nih aman ya. Helm boleh tidak dipakai, seatbelt tidak dipakai. Tapi tahu-tahu ya teman-teman dapat surat dari apa namanya Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung bahwa teman-teman terkena tilang namanya. Ini tilang di mana? Saya kok nggak tahu ya kan. Nah itu yang harus dilakukan. Nah sekarang ETLE ini juga menjadi salah satu kebutuhan ya, termasuk juga untuk meningkatkan citra Polri itu salah satunya dengan tadi digital tadi. Ya, jadi sudah tidak ada lagi petugas yang menjaga di lapangan, tapi cukup dengan kamera pemantau, kemudian dan kameranya itu juga sangat sensitif sekali, jadi bisa melihat sampai detail ya plat nomor, Anda tidak pakai helm, Anda tidak pakai seatbelt saja kelihatan ya kan, atau sedang melakukan aktivitas komunikasi dengan HP saat mengendara juga akan kelihatan. Nah itu ini adalah salah satu gejala-gejala digital yang dirasakan ya. Nah, yang tentunya ini nih yang paling mungkin disukai Bu Reni dan teman-teman ini. Nah, biasanya kalau pengen belanja Bu Reni kalau di Purbolinggo Shopee bisa ya beli ya ke sana ya. Ada ini ke sana ya Bu ya. Bisa. Nah, Apa? biasanya kalau ini apalagi mau musim Lebaran nih ya, mau beli baju, mau ke Karang, kayaknya kok males ya, jalannya panas, terus kemudian apalagi ya karena lagi COVID juga ya, Bandar Lampung juga lagi naik turun kasusnya COVID-nya, mungkin paranoid jadi nggak bisa mau ke ini, cukup lewat Shopee aja atau Tokped ya, Tokopedia, tinggal klik cari mana yang cocok, mana yang sesuai, dan harganya juga bersaing ya. Tapi apalagi kalau tanggal-tanggal tertentu mereka juga ngasih promo begitu. Jadi Anda tinggal di rumah melihat barangnya cocok, warnanya cocok, kemudian bisa dibeli. Ada juga barang-barang itu tidak dijual di Lampung kadang, hanya dijual di tempat-tempat tertentu. Nah, ini bisa dibeli di Shopee. Kita tidak perlu harus ke Jakarta atau ke Bandung atau ke Jogja atau ke Bali. Kita tinggal pesan dari Shopee, kemudian nanti akan dikirim lewat kurir dan kita tinggal apa namanya menggunakan begitu. Ini juga salah satu gejala digital yang mungkin teman-teman bisa rasakan sekarang. Nah, apalagi nanti di belakang juga akan masih banyak lagi gejala-gejala digital yang bisa kita pelajari. Atau mungkin teman-teman juga sekarang sudah merasakan nih digitalisasi nih yang tadinya sudah apa ya istilahnya dulunya manual making, sekarang sudah mulai digital. Nah, teman-teman, ternyata era industrialisasi digital atau digitalisasi industri ini menimbulkan sebuah ancaman. Di samping ancaman, tentu saja ada peluang teman-teman yang bisa kita ambil. Nah, ancamannya apa saja sih teman-teman? Jadi ancaman yang serius yang sekarang kita apa namanya hadapi adalah berkurangnya kesempatan kerja, teman-teman. Ya, ini mungkin sekarang sudah mulai kita rasakan pekerjaan yang tadinya ada, ya, pekerjaan yang tadinya ada itu sekarang menjadi sudah tidak ada lagi karena adanya digitalisasi dan otomatisasi. Ya, namun demikian, walaupun ada yang hilang, pekerjaan itu ada yang hilang, tapi ada pekerjaan yang tadinya tidak ada, ya, tetapi sekarang ada. Nanti akan kita bahas di belakang ya. Pekerjaan apa yang tadinya tidak ada sekarang jadi ada, pekerjaan yang ada sekarang akan hilang karena adanya digitalisasi. Ya. Oke. Jadi adanya digitalisasi ini teman-teman mengancam hilangnya beberapa pekerjaan. Nah, tipe pekerjaan seperti apa yang hilang, teman-teman? Tipe pekerjaan yang hilang di sini saya bandingkan ada dua jenis pekerjaan, yang the safest job atau pekerjaan yang cenderung aman, dan the least safe job atau pekerjaan yang akan hilang. Kalau kita lihat di sini,
Telemarketer itu 99% bisa di change of automatization, artinya bisa digantikan dengan otomatisasi. Telemarketer itu kalau teman-teman sales representatif gitu ya. Kemudian loan officer, kasir. Ya, nih teman-teman, kasir Indomaret mungkin sekarang masih ada lah ya. Tapi nanti kita lihat 10 tahun lagi mungkin kasir Indomaret sudah nggak ada. Toko semua sudah ganti dengan toko digital, ya kan? Pekerjaan apa yang hilang? Jadi 100 tahun yang lalu sebelum ada namanya listrik, teman-teman, di Inggris itu pernah ada pekerjaan namanya menghidupkan lampu petromak di sepanjang jalan. Jadi listrik itu kan baru ada, saya kalau salah ya Bu ya, nanti Bu Reni mungkin dikoreksi, kalau kurang lebih 200 tahun yang lalu ya. Di abad listrik itu 1900 ya, 1800 itu baru mesin uap, listrik baru muncul kalau nggak salah 1900 ya. Jadi sekitar 100 tahun yang lalu itu listrik baru muncul ya. Dulu di Inggris ada namanya petugas untuk nyalain lampu petromak di jalan supaya untuk penerangan jalan sebelum ada listrik. Bayangkan kalau sekarang pekerjaan itu masih ada ya. Ini dari Bandar Lampung sampai Purbolinggo ini lampu dihidupin satu-satu apa enggak? Ya ini ya Bu ya. Jadi itu yang sekarang sudah tidak ada lagi karena apa, diganti dengan otomatisasi ya. Lampu-lampu pinggir jalan itu sekarang begitu intensitas cahaya sudah berkurang, sensornya langsung menghidupkan saklar lampunya, lampu langsung hidup. Nah itu teman-teman pekerjaan yang cenderung akan hilang ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang hilang itu adalah pekerjaan yang membutuhkan skill rendah atau yang tidak membutuhkan skill yang bekerjanya itu hanya sekedar rutinitas saja ya. Bekerjanya rutin, karena rutin maka bisa digantikan oleh algoritma. Jadi polanya sudah ketemu ya. Nah, pekerjaan apa yang cenderung selamat atau safe itu adalah pekerjaan yang memiliki keterampilan tingkat tinggi, teman-teman. Makanya sekarang pendidikan sekarang diarahkan pada 4C ya. 4C itu adalah salah satu skill set yang harus dimiliki oleh siswa untuk menghadapi abad 21. Jadi kalau teman-teman hanya sekedar belajar mencari nilai saja, nilainya bagus 10, itu tidak menjamin keberhasilan. Ya. Jadi bukan berarti ya udah Pak nilai 2 saja ya cukup, yang penting saya sukses. Bukan begitu juga, ya kan? Anda boleh mengejar nilai setinggi-tingginya, tetapi jangan lupa keterampilan soft skill juga harus penting. Ya. Teman-teman juga harus punya komunikasi skill yang bagus. 4C ya. Bu Reni waktu diklat kita sering di 4C ya, collaborating, communication, critical thinking, creativity. Gitu. Jadi itu Bu yang harus mungkin di ini senyawa kimia, kimia nanti kimia pakainya untuk apa, itu critical thinking-nya. Gitu ya Bu ya. Kalau tidak salah waktu diklat dulu kita di Dikbud. Nah, teman-teman jadi pekerjaan yang bisa survive di era disrupsi ini adalah pekerjaan yang memiliki tingkat keterampilan tinggi. Ini contoh saja ya, teman-teman, bukan berarti terus nanti teman-teman harus jadi ini, tidak. Ya, untuk menjadi ini itu tentunya juga harus punya passion, harus punya kemampuan khusus ya. Ini contohnya mental health and substance abuse social worker. Ini psikolog lah makanya. Coba kalau psikolog itu bisa diotomatisasi gitu ya. Saya datang ke psikolog yang nangani robot, saya curhat, terus nanti sarannya yang sama aja gitu. Belum bisa ya, robot belum itu. Itu yang tidak dimiliki oleh robot ya. Karena kalau sudah menangani sosial ya, mental health itu kayaknya butuh keterampilan tertentu ya. Kita sendiri juga nggak bisa ya Bu Reni, walaupun kita sudah jadi guru gitu ya, menangani masalah siswa itu juga kadang bukan masalah yang gampang ya. Karena ada 200, berapa sih Purbolinggo siswa berapa total? 1000 ada. Kalau ada 1000 berarti ada 1000 karakter yang harus kita pelajari. Bayangkan loh, guru itu ngajar 1000 anak, itu 1000 karakter mereka harus pelajari satu-satu. Ya. Kemudian apalagi nih, dentian, nutritionist. Nah, coba kalau teman-teman mau periksa ke dokter giginya pakai robot otomatisasi gitu, gigi kita rampal semua kan. Nah, itu harus pakai perasaan ya, teknik tertentu. Nyabut gigi juga nggak bisa sembarangan gitu. Coba kalau cabut gigi ada
cabut gigi otomatis gitu. Kita repot gigi mana yang mau dicabut ternyata salah ya. Nah, itu juga salah satu. Ini adalah contoh kecil aja ya. Nah, rata-rata pekerjaan yang di dunia kesehatan itu rata-rata memang masih cenderung aman ya, karena kesehatan itu kan memang nggak bisa eh, di- digantikan dengan robot ya, harus human to human ya, manusia ke manusia begitu. Nah, tapi kalau tidak kesehatan, apa sih teman-teman yang bisa dilakukan nih, yang lebih safety ya? Nanti kita akan lihat ke belakang ya. Pekerjaan apa selain di kesehatan yang lebih safe atau lebih bisa survive di dunia disrupsi ini? Nah, ini berikutnya gejala transformasi di Indonesia. Ini teman-teman kalau sudah pernah lihat, saya nggak tahu apakah di Purbolinggo Gojek masuk, Bu Reni? Belum ya? Oke, Belum. belum ya. Nah, kalau di Bandar Lampung atau sebagian daerah sekitar Bandar Lampung ini sudah ada namanya Gojek, teman-teman. Ya, jadi Gojek itu kalau kita ini kebetulan saya cukup bersyukur karena apa? Siswa-siswa saya ini lebih safety ya, aman ya. Ketika mereka kegiatan pulang sore gitu, orang tuanya nggak bisa jemput, mereka bisa pakai Gojek ya. Kenapa? Karena lebih safety. Yang jelas kalau Gojek itu kan terpantau ya. Terus kita bisa juga memberikan penilaian terhadap apa namanya performance kinerja dari si tukang Gojeknya itu ya kan. Nah, itu juga sekarang terjadi seperti itu, teman-teman, khususnya di Kota Bandar Lampung. Ya, jadi pekerjaan yang dahulunya tidak ada sekarang jadi ada. Bayangkan. Nah, ini saya kembali tadi, pekerjaan tadinya nggak ada sekarang jadi ada. Tadinya yang tukang ojek itu hanya tertentu saja, kalangan tertentu aja dan harus mangkal gitu ya. Terus kemudian kalau kita mau ngojek kita harus datang ke pangkalan ojek gitu. Tapi sekarang tidak. Sekarang kita tinggal pakai aplikasi, buka, Gojek datang sendiri. Seperti hari ini tadi saya istri belum bisa masak, kemudian pengen makan, daripada saya kemudian mau ada acara hari ini, ya udah kita pesan makan ada, kita buka GoFood, makanan datang sendiri. Nah, ada juga yang sekarang ini Bu Reni gejala digitalisasi di Bandar Lampung ini khususnya ya. Saya cerita di Bandar Lampung karena kebetulan saya tinggal di Bandar Lampung, daripada saya cerita tempat lain saya nggak ngerti. Ada tetangga saya kebetulan dulunya tidak memiliki usaha ya, ataunya usahanya di kota lain gitu ya. Ini sekarang dengan adanya GoFood ini beliau bisa punya usaha ya. Jadi beliau pintar masak, kemudian buka semacam kayak makanan western food begitu. Kemudian di rumahnya sambil ngomong anak dia bisa buka usaha. Jadi sekarang buka toko juga tidak harus ini, teman-teman nih. Dari toko kelontong yang biasa seperti ini, kemudian sekarang bergerak ke toko seperti ini. Jadi toko tidak perlu harus di pinggir jalan, di tengah kampung saja bisa buka usaha. Nah, inilah teman-teman gejala-gejala digital yang kita tentunya juga merasakan ya. Teman-teman kita baru saja dihebohkan dengan pernikahan siapa? Atta Halilintar dan si ini ya, siapa? Aurel Hermansyah. Ini menghebohkan jagat per netizenan ini ya, dihadiri Pak Presiden sama. Nah, kita sebelumnya nggak tahu Atta Halilintar itu siapa sih gitu. Ini orang mana gitu. Tahu-tahu ngebom. Karena apa, teman-teman? Karena viral di YouTube. Nah, ini juga pekerjaan yang baru ya, yang tadinya nggak ada. Profesi YouTuber itu nggak ada. Bahkan mungkin sekarang ada yang lucu ya. Anak SD sekarang ditanya, kalau zaman kita dulu ya Bu Reni, ditanya pengen jadi apa? Pengen jadi dokter gitu. Pengen jadi polisi, pengen jadi guru, pengen jadi ini. Tapi sekarang anak-anak sekarang mungkin tidak. Ditanya pengen jadi apa? Saya pengen jadi YouTuber katanya. Ya, jadi itulah gejala digital tadi. Tadi teman-teman yang tadinya punya nonton TV itu harus punya stasiun TV atau punya ya stasiun TV lah ya. Jadi sekarang kita pengen terkenal itu nggak perlu punya stasiun TV. Kita cukup pakai konten sendiri, kita upload ke YouTube ya. Nanti saya juga mau tanya nih, siapa dari peserta ini yang konten YouTube-nya jalan dan subscriber-nya banyak nih? Atau jangan-jangan sudah ada yang punya silver button nih? Ya, kita nanti tanya. Nah,
Jadi itu teman-teman ya, pekerjaan yang ada yang hilang, ada yang pekerjaan hilang kalian digitalisasi, tetapi juga ada pekerjaan yang datang pun karena digitalisasi. Salah satunya tadi ya kita bisa jadi Gojek tadi penjual ya buka lapak di Tokopedia atau di GoFood atau di lain sebagainya. Terus bisa jadi content creator ya kan. Termasuk juga menjadi content creator di IG ya, Instagram. Kalau teman-teman bagus kalau sering lihat copywriting gitu ya. Itu juga sama teman-teman. Ya, sekarang mohon maaf ini yang orang tuanya atau bekerja di media massa ya kan. Sekarang jarang ya masyarakat itu membaca koran ya. Mungkin kalau ada di sini koran paling sebulan paling sekali buka ya. Kalau zaman dulu sering karena informasi hanya dari koran ya. Tapi kalau sekarang koran cetak itu jarang, ya kan? Jarang. Makanya sekarang redaksi-redaksi koran itu sekarang berpindahnya ke koran digital. Nah ini juga salah satu peluang juga yang dihasilkan dari digitalisasi. Ya, teman-teman bisa jadi youtuber, ya kan? Ini kalau nggak salah di Metro itu ada yang sudah sampai terkenal kalau nggak salah Lampung itu youtubersnya juga banyak terkenal. Hanya sekedar apa sih nge-review makanan nih, konten nge-review makanan itu aja ada yang nyari teman-teman. Gitu. Teman-teman tahu nggak konten kreator namanya Siska Kol? Nah, Siska Kol ini kalau di TikTok itu suka bikin heboh karena dia suka pamer namanya nasi goreng 400 juta cek gitu. Nasi goreng sampai 400 juta itu kan jadi heboh gitu ya. Hanya dengan ngejual lelucon-lelucon gitu aja, ya kan? Atau siapa itu yang di TikTok itu yang suka ngeledek-ledek saya lagi makan dia nggak bisa bilang R gitu loh. Dia R-nya itu R-nya kayak cadel gitu loh. Itu juga ternyata hasilnya bagus itu, engagement-nya tinggi gitu loh. Iya kan? Dia hanya sekedar apa ya? Kalau saya bilang itu lawakan-lawakan gitu loh. Nah, itu juga ternyata bisa menghasilkan apa namanya? Pundi-pundi rupiah ya kan di dunia digital ini teman-teman. Jadi teman-teman sekarang kalau kita tidak punya 4C tadi, creativity, kemudian collaboration, kemudian critical thinking, satu lagi communication skill. Nah, itu ya tadi akan menjadi bagian yang hilang tadi gitu. Tapi kalau teman-teman ingin mengambil peluang, ambillah dari situ tadi. Ternyata hanya sekedar ngobrol-ngobrol kosong di TikTok itu ternyata menghasilkan duit banyak. Nah, itu. Next. Nah, ini adalah contoh daripada digitalisasi yang apa namanya? Digitalisasi dalam kehidupan kita ya. Tadi saya bilang bahwa kasir itu nanti lama-lama akan hilang. Ini adalah contohnya. Ini sudah terjadi di Jepang, teman-teman. Ya, di Jepang itu kekurangan tenaga kerja sampai 70%, teman-teman. Ya, penduduknya semua sudah usia aging ya, sudah usia tua dan laju pertumbuhan di Jepang juga tidak terlalu secepat di Indonesia. Kalau di Indonesia itu hampir setiap detik itu ada kelahiran bayi. Tapi kalau di Jepang mungkin 1 menit sekali baru lahir. Ya, kalau Indonesia per detik ya Bu Reni ya. Jadi per detik itu lahir aja kalau kita hitung se-Indonesia itu lahir. Makanya sekarang ada 270 juta jiwa hasil sensus penduduk. Ya. Nah ini 270 itu rata-rata adalah usia pekerja teman-teman. Jadi nanti saingan teman-teman untuk dapatin kerjaan susah. Jadi kalau nanti sudah kondisinya sudah seperti ini, coba bayangkan kerjaan nggak ada, kemudian apa kita butuh uang untuk hidup, apa yang terjadi? Ya kriminalitas tentunya meningkat. Itu. Next, berikutnya. Nah, ini dulu zaman kalau mungkin ingat-ingat masa muda ya, Ibu ya. Masih sempat nggak ngalamin ngirim ke pacarnya surat cinta nih, Bu? Masih ada zaman-zamannya nggak ini? Kalau saya dengan istri itu sudah zamannya BB dulu ya. Sudah ada BB. Jadi kita ini sudah sebenarnya kita ini kan generasi milenial ya Bu ya, sudah dibesarkan dengan teknologi. Coba bayangkan zaman orang tua kita dulu ya, kalau orang tua saya dengan Bu Reni atau dengan orang kakek neneknya teman-teman nih kalau yang siswa nih. Ini zaman dulu masih sempat merasakan namanya baperan itu lewat surat ya kan. Bayangkan kalau surat dikirim hari ini nyampainya minggu depan ya kan, baru dapat kabar ya kan. Nah itu. Jadi susahnya zaman dulu seperti itu gitu.
Nah, sekarang gitu ya. Sekarang cuma tinggal lewat WA selesai ya. Kangennya hilang ya kan. Bahkan kalau pengen video call termasuk kalau ini kebetulan orang tua dan mertua saya kalau kangen sama cucunya itu tinggal video call ya, kangennya hilang. 2 tahun tidak pulang, tahun ini nggak bisa mudik lagi, jadi kangen-kangenannya lewat WA. Berikutnya yang ini ya, dompet digital. Mungkin teman-teman sekarang di beberapa tenan, kalau teman-teman ke Bandar Lampung, kalau mau beli makanan tidak perlu pakai uang cash. Ada yang sudah menggunakan ShopeePay atau pakai GoPay atau apapun ya. Itu. Jadi tidak perlu bawa uang ya, karena resikonya juga tinggi kalau sudah hilang, duit 1 juta masukin ke dompet jatuh, udah kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi kalau mungkin pakai aplikasi, namanya HP-nya mungkin hilang, kita bisa recall lagi atau kita bisa pulihkan lagi. Sama juga seperti ini teman-teman. Zaman saya dulu pertama kali di Lampung 10 tahun yang lalu, saya kalau mau mudik naik pesawat, beli tiketnya ke counter teman-teman. Ya, counter seperti ini ngantri, nanyain satu-satu kapan yang paling murah. Tentunya kalau kita nyarinya kan penerbangan yang paling murah, paling cepat ya kan. Itu petain satu-satu nyari, dicatetin ya kan. Akhirnya hanya mau beli tiket itu bisa sejam. Nah, sekarang dengan adanya teknologi ya, itu beli tiket hanya tinggal lihat di aplikasi, kita mau pilih yang harga yang berapa, jam berapa mau terbang, cukup mudah sekarang. Ya, yang berkurang siapa? Ini mbak-mbak yang ada di sini nih, teman-teman ya. Kalau Anda lihat yang ada di sini ini akan hilang nih, ya. Yang di depan laptop ini komputer ini ya. Mereka akan berkurang ya karena apa? Sudah digantikan dengan teknologi. Ya, bayarnya juga sudah langsung lewat apa? M-banking. Jadi tidak perlu lagi harus datang ke bank. Antri seperti ini, apalagi sekarang ya, zaman corona seperti ini, jadi pembayaran semua pakai electronic bank. Nah, ini yang juga menjadi kekhawatiran saya dengan Bapak Ibu guru yang lain. Saya yakin juga Bu Reni, karena kita sebagai guru, Bu, ini nanti lama-lama guru itu juga akan hilang, Bu, profesi sebagai guru ini. Itu karena apa? Sekarang siswa kalau pengen belajar kimia apa Bu ya, stoikiometri, redox, apa bilangan asam basa, kemudian menghafalin sistem periodik unsur, itu kan kayaknya nggak perlu harus ada gurunya, tinggal lihat YouTube ya Bu ya. Gitu. Jadi bisa jadi ini nanti guru ini profesi yang akan hilang di kemudian hari. Kayak sekarang ya wajar kalau guru, murid kadang berani sama gurunya karena guru hanya sekedar ngajar aja ya kan, hanya sekedar mengulang-ulang materi yang sama gitu ya. Tadi saya bilang kalau keterampilannya tidak tingkat tinggi itu pasti akan cenderung disepelekan oleh murid begitu. Ini juga menjadi pembelajaran bagi saya. Makanya sekarang kita harus bertransformasi, mengubah nih pola pengajar kita dari yang hanya transfer of knowledge menjadi memberikan semangat gitu ngajarinnya. Seperti ini juga termasuk salah satunya adalah dalam upaya memberikan semangat pada anak-anak didik kita. Ini. Jadi teman-teman, profesi menjadi guru pun juga terancam punah ya gara-gara digitalisasi. Ya. Ini mungkin Anda rasakan waktu pandemi kemarin ya, belajar masih seperti ini. Jadi sekarang begitu sudah pandemi, suruh belajar dari rumah, maka pakainya apa Bu? WA ya, WA, kemudian e-learning kalau memang punya e-learning dan lain sebagainya. Berikutnya, transformasi juga ada di dunia pertanian. Ya, bayangkan kalau dulu nyari orang mau tandur ya, tandur itu dari kata ditoto sambil mundur ya kan, makanya ini mundur-mundur ini dulu ada tapi sekarang nggak ada. Di Jabar itu baru digelorakan petani milenial. Anak-anak sekarang Bu, zaman kita, generasi kita, angkatan kita ini sudah nggak ada yang mau jadi petani. Zaman bapak ibu kita dulu orang masih mau jadi petani ya, usia 30 masih turun ke sawah. Bayangkan zaman saya, angkatan saya sendiri ya, ke sawah itu paling hanya sekedar ngecek aja. Tapi kalau suruh turun kayak gini, tandur apalagi derep, terus nggak ada yang mau lagi, ya kan? Nah sekarang diganti yang seperti ini. Jadi satu orang bisa lagi tandur, ya dengan hanya satu orang dengan menggunakan mesin. Ini sudah terjadi di Indonesia. Bahkan di Lampung, ya, saya kemarin pernah membaca sebuah berita
itu Pak Gubernur yang dahulu ya, Pak Ridho itu meluncurkan mesin-mesin pertanian seperti ini ya. Kayaknya juga daerah Purbolinggo juga kalau nggak salah ya. Nah itu. Nih berikutnya, nah, transformasi lagi ya. Kalau dulu ngerabuk sawah atau ini apa ini, memberikan pupuk seperti ini kan harus disemprot manual. Kalau sawahnya 10 hektar atau 5 hektar aja ini bisa seminggu selesai ini. Nah, dengan adanya teknologi ya, ini cukup ya lewat drone teman-teman. Ini terjadi di Indonesia teman-teman. Ya kalau nggak percaya ini coba lihat nih. Ini kan apa namanya, pohon-pohonnya ini kan pohon-pohon tropis ya ini. Ini kan di Indonesia ini di Cianjur ya, di Jawa Barat. Padinya disemprot pakai drone ya. Nah berikutnya ini ada sebuah fenomena ya yang patut saya harus sampaikan. Ini waktu kita juga sudah mepet. Ternyata hasil dari survei ya, ini dirilis oleh CNBC Indonesia, bukan dari pendapat saya ya, ini saya ambilkan dari CNBC, bahwa pengangguran terbesar di Indonesia itu disumbang dari lulusan SMA dan SMK. Ya, jadi saya sebagai guru SMK ini juga termasuk apa ya? Termasuk yang tertampar juga, ya kan? Saya memberikan pendidikan selama 3 tahun, ternyata hasilnya seperti ini. Kenapa kok seperti ini? Jadi begini teman-teman. Anak-anak SMA, SMK ini karena posisinya di tengah teman-teman. Kalau Anda lihat ini kotak merahnya itu antara diploma universitas dan SMP SD. Kalau SMA ini diberi pekerjaan yang kreatif, tingkat kreativitas atau tingkat kompetensinya tinggi, ini belum sanggup. Ya, tetapi kalau mau diberi pekerjaan yang levelnya lebih rendah itu masih gengsi, nggak mau. Ya, saya yakin juga teman-teman yang alumni juga seperti itu. Pasti kalau disuruh kerja yang paling tinggi belum siap, harus upgrade dulu di universitas atau diploma. Ya, tapi kalau diberikan pekerjaan yang levelnya SMP, kalau SMP itu ya kalau di perumahan, kalau di apa namanya, kalau bangun rumah itu ya bangun apa konstruksi atau kerja di konstruksi itu SMP SD ini jadi connect ya, istilahnya jadi apa, ngaduk semen, hanya ngaduk aja ya. Tapi kalau nambal apa itu jadi tukang batu itu ya, kalau tukang batu itu istilahnya nata batu itu kompetensinya kayaknya lebih tinggi ya. Nah ini nggak mau anak SMA SMK ini, pengennya yang lebih tinggi, tapi kalau yang terlalu tinggi belum bisa. Nah, ini artinya akhirnya jadi penganggurannya banyak. Ya. Nah, untuk menghadapi itu teman-teman tadi sudah saya singgung sedikit masalah critical thinking, ya, communication skill, creativity dan collaboration. Ini adalah satu-satunya cara ya yang bisa teman-teman lakukan untuk lebih safety, ya, untuk lebih survive menghadapi disrupsi digital tadi. Ya, mesin-mesin tidak seperti ini teman-teman. Ya, bahkan sekarang Bu Reni ya, jurusan kimia itu Bu, itu untuk mencari, karena kebetulan saya di jurusan kimia, walaupun nggak ngajar kimia, saya ngajarnya olahraga, untuk mencari standar-standar tertentu, namanya menguji tingkat apa namanya kadar air dalam sebuah produk atau FFA, free fatty acid dalam sebuah produk minyak, itu sekarang sudah tidak lagi manual making. Sekarang sudah tinggal produknya dimasukkan ke dalam sebuah kayak printer begitu, kemudian hasilnya akan keluar. Di industri itu sekarang sudah nggak pakai manual lagi, pakai titrasi, kemudian pakai nimbang dan sebagainya macam. Langsung masukkan, datanya langsung keluar, karena itu sudah harus dipakai untuk ekspor. Gitu, datanya harus keluar, oh berapa kandungan FFA-nya dalam minyak atau CPO gitu, oh ini layak dipasarkan atau tidak, oh ini tidak layak dipasarkan namanya. Itu sudah tidak lagi menggunakan manusia gitu. Jadi itu juga tantangannya. Nah, yang paling penting ya ini teman-teman. Jadi bagaimana berkomunikasi, critical thinking, creativity, collaboration, ya itu juga yang paling penting yang harus teman-teman miliki, ya. Kolaborasi contohnya, teman-teman tidak boleh hanya bekerja atau belajarnya dengan teman-temannya yang satu sekolah namanya. Coba teman-teman gali lagi atau cari lagi pertemanan
yang lain di luar sekolah biar kolaborasinya juga jalan. Ini contohnya hari ini Bu Reni kolaborasi dengan kami di SMTI mengadakan kegiatan webinar. Ini salah satu bentuk kolaborasi. Ya, kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri teman-teman. Jadi harus bersama-sama, bergandengan tangan. Apa yang kurang di kita adalah cari kelebihan di orang lain gitu ya. Jadi kita kelebihan di kita kombinasikan dengan kelebihan orang lain, kita jadikan satu. Nah, itu adalah suatu kolaborasi. Dan itu tidak bisa digantikan oleh mesin kolaborasi itu. Mesin robot tidak akan bisa kolaborasi dengan robot lain kalau tidak diprogram. Nah, creativity ini juga sama, ya. Kalau tidak bisa ini gimana ya caranya? Kita tidak bisa ini gimana caranya? Ya, kita harus cepat. Ya, critical thinking juga sama, ya. Bagaimana menyikapi sesuatu dari dua sisi, ya. Dari dua sisi. Jadi kalau teman-teman nanti membaca berita gitu ya, Panglima TNI marah ketika dipanggil presiden namanya. Nah, itu kalau kita nggak punya critical thinking yang bagus, ya kan kita, Panglima TNI kurang ajar nih, panggil presiden kok marah katanya. Nah, ternyata memang benar, Panglima TNI itu Pak Hadi Cahyanto, karena jabatannya Panglima TNI dipanggil presiden, ini Pak Presiden ya pasti marah dong gitu. Nah, itu butuh critical thinking ternyata. Ya, nah tidak jarang berita-berita ya yang muncul di media itu kadang mengolah critical thinking kita, teman-teman. Ya, critical thinking ini penting sekarang. Kenapa? Karena setiap orang sekarang bebas lepas untuk memberitakan segala sesuatu. Ya, kita akan terprovokasi bila mana kita tidak bisa critical thinking. Ini contoh ekstrimnya begini, ya, contoh ekstrim. Sebentar, saya skip dulu. Sebenarnya contohnya gini, gimana teman-teman menanggapi pemberitaan gini? Sholat itu tidak boleh pakai sarung. Ini kalau teman-teman, wah masa sholat nggak boleh pakai sarung ya? Itu padahal hanya mengusaha critical thinking. Berita itu kan benar ya, sholat nggak boleh pakai sarung. Saat sholat kan nggak boleh pakai sarung, pakai sarungnya apa? Sebelum sholat kan ya? Belum sholat. Itu. Sholat nggak pakai sarung. Hanya gara-gara masalah itu bisa menjadi sebuah perpecahan hanya gara-gara kita nggak punya critical thinking, ya kan? Jadi teman-teman, sholat itu nggak boleh pakai sarung loh. Ah, ya tah? Aturannya mana? Ini ya pakai sarungnya sebelum sholat kan gitu. Gara-gara itu ya kan teman-teman. Itulah sederhananya critical thinking itu digunakan. Bagaimana kita menghadapi sebuah isu ya. Itu masalah sepele, masalah yang lain lebih banyak lagi. Makanya kenapa sekarang abad 21 butuh critical thinking itu supaya kita tidak terprovokasi dengan hal-hal tadi, teman-teman, yang hanya ingin mencari masalah tadi. Oke, next. Ini adalah kompetitor kita, teman-teman, ya. Ini kebetulan saya ambil dari sebuah sekolah di Singapura, ya. Jadi sekolah di sana pendidikannya sudah ditata, teman-teman, ya. Sekolah itu hampir sama seperti fasilitasnya itu kayak mall. Tapi kalau di Indonesia beda. Mall itu kayak sekolah, ya kan? Karena mall yang berkunjung anak-anak sekolah gitu ya. Tapi kalau di sana sekolah itu kayak mall. Jadi fasilitas benar-benar dilayani seperti halnya aslinya. Jadi sehingga ketika mereka itu bekerja, mereka sudah tidak canggung lagi. Itu bedanya kalau di Indonesia dengan Indonesia. Kalau Indonesia banyak teorinya, ya begitu lulus mereka masih bingung, ya. Jadi kenapa tadi kembali lagi banyak pengangguran itu karena itu tadi, ya. Karena materinya terlalu banyak dan tidak bisa aplikatif. Akhirnya banyak yang menganggur. Kalau di sana sudah seperti ini kelas teman-teman, ya. Ini bukan ada di kafe atau di mall gitu ya, tapi ini di sebuah kelas ya. Kelas kebetulan kelasnya itu berhadapan langsung dengan pintu masuk sekolahnya dia, ya, dan di situ ada ini kebetulan ini di lorong ini kebetulan ada kelas untuk bakery-nya teman-teman. Nah ini di lorong ini ada kelas untuk bakery dan di depannya itu berhubungan langsung dengan jalan raya. Jadi nanti mereka itu seolah-olah langsung melayani customer-nya, ya. Dan yang boleh belajar di sini adalah anak-anak yang sudah kelas 3 ya. Mereka sudah punya sudah punya keterampilan ya, mereka sudah tinggal siap kerja, mereka kelasnya dipindah ke depan. Jadi benar-benar melayani seperti aslinya. Nah, itu. Sama juga ini ya.
Ini juga sama, ini di kelas ya, bukan di sebuah kafe ya. Apalagi ini isinya kok apa ini? Kayak vodka dan sebagainya, saya juga nggak ini ya. Ini di kelas teman-teman ya, di kelas. Nah, ini kompetitor kita teman-teman. Jadi kita jangan hanya kompetitor itu kita melihatnya hanya dari lingkungan sekolah kita saja, tidak ya. Kebetulan ini ada informasi sedikit teman-teman. Jadi saya kan bekerja di Kementerian Perindustrian juga ya. Di Kementerian Perindustrian diinformasikan bahwa nanti setelah adanya tol ya, tol Lampung, tol Sumatera ini sudah nanti apa namanya sudah terhubung dengan Aceh ya, sudah jadi. Ini sepertinya industri-industri yang tadinya bersentral di Jawa Barat, di Banten, ini akan banyak bergerak ke arah Sumatera. Nah, kalau bergerak ke arah Sumatera itu bergeraknya tentunya dari pintunya dulu, teman-teman. Jadi Lampung ini menjadi salah satu tujuan investasi industri ya. Karena apa? Satu, lahannya masih luas, yang kedua adalah pasar tenaga kerjanya masih terjangkau. Ya. Kalau di Cilegon, di Banten itu UMR-nya karena sudah sangat tinggi sekali, bahkan sampai 4 juta ya satu bulannya UMR-nya. Kalau di Lampung, Bandar Lampung masih 2,4 kalau nggak salah. Ya, jadi ini sangat-sangat menarik sekali ya bagi investor untuk datang ke Lampung untuk menginvestasikan perusahaannya di sini. Ya, dengan adanya tol ini nanti. Nah, jangan sampai ya kita sebagai masyarakat Lampung, Anda sebagai putra-putri daerah ini menjadi penonton di negara sendiri atau di daerah sendiri. Anda harus menjadi pemain juga. Nah, caranya gimana? Harus bisa berkompetisi tadi, 4C tadi. Ya. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan ya? Baik yang sudah alumni maupun yang masih siswa aktif ya. Saya hanya sedikit memberikan saran ini ya. Ini hanya saran, tidak saklek harus memang seperti ini, tidak ya. Yang pertama adalah speak ya. Speak ya. Ya, ini adalah ketika Anda diminta untuk berkesempatan untuk melakukan presentasi atau berbicara di depan banyak orang, tunjukkan semangat dan energi kalian ya. Jangan nanti ketika diajar belajar dengan Bu Reni ditanya tentang apa-apa nggak mau jawab, saya nggak tahu Bu ya. Jangan bilang nggak tahu. Semua kalau ditanya pasti nggak tahu. Namanya guru itu nanya ke siswa pasti nggak tahu. Kalau tahu dia pasti jadi guru dong. Ya nggak Bu Reni ya. Jadi kalau dia sudah pintar lebih dari gurunya pasti dia jadi guru. Ya, kami sebagai guru itu maklum kok teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nggak tahu wajar, gitu ya. Kalau teman-teman nggak tahu itu wajar ya. Karena kenapa teman-teman disekolahkan? Itu karena teman-teman belum tahu. Ya, kami mengajar itu supaya teman-teman tahu. Kalau ditanya itu hanya istilahnya kami ingin make sure bahwa teman-teman paham atau tidak gitu. Kalau belum paham kami ulangi lagi. Ya, tapi kalau teman-teman diam ditanya guru dan nggak tahu, teman-teman diam itu justru malah bencana. Kami menganggapnya teman-teman sudah paham, oke sudah paham berarti. Ternyata teman-teman nggak paham. Silakan, ketika ada kesempatan untuk bicara, berbicara, jangan hanya diam ya. Next adalah be participants. Nah ini contohnya ini sudah ditunjukkan oleh Bu Reni nih, Ibu guru Anda. Ketika ada informasi ada kegiatan VCT 9 gitu, beliau tertarik, wah gue pengen ikut nih, saya pengen ikut nih. Nah walaupun istilahnya belum paham gimana sih nanti caranya, tetap mencoba untuk belajar menghubungi koordinatornya, WA kita koordinasi itu hampir 4 hari ya Bu Breni ya, sampai hari ini ya, dari hari Jumatnya, dan alhamdulillah kita paksa terus ya. Ayo Bu, kita harus bisa Bu. Pokoknya apa yang belum bisa, kita kan sebagai koordinator ditugaskan supaya peserta ini bisa lulus semua dan memahami kegiatan gitu ya. Nah, tiap hari terus kontak terus, pokoknya siap. Ini tanya apa kita jawab. Nah itu kita jawab gitu ya. Kalau saya diemin gitu, cuma kita read gitu, mungkin nggak akan terjadi kegiatan hari ini gitu. Nah, be participant, ayo ikut gabung, coba bergabung pada organisasi, kegiatan, ya. Terus bersikaplah selektif sehingga kalian dapat berpartisipasi penuh ya. Jadi jangan terlalu banyak juga ya ikutnya ya. Ikut kegiatan ini iya, jadi semuanya bingung. Kebetulan kegiatannya bersamaan jadi bingung akhirnya. Cari yang memang benar-benar ada di situ passion, dan yang kedua adalah di situ Anda benar-benar dihargai ya teman-teman ya.
Pasti dong ya. Jadi kalau kita kegiatan tapi di situ kita nggak dihargai, kita juga kadang dongkol juga ya, nggak senang juga. Cari komunitas yang bagus. Ya pasti akan ketemu kok, pasti. Publish ya, publish. Ya, untuk melatih critical thinking ya, belajar untuk apa ya? Kalau teman-teman daripada nih di sosmednya hanya istilahnya hanya sekedar update-update sesuatu yang nggak bermanfaat, curhat, atau ngumpat atau apa-apa. Ini satu juga ya teman-teman, jangan saya ingin sampaikan bahwa suatu saat nanti teman-teman, sosial media ini juga akan pengaruh terhadap kinerja apa namanya? Apakah teman-teman ini diterima di dunia kerja atau tidak ya. Jadi sekarang Bu Reni ini informasi ya, untuk masuk ke dunia kerja itu sekarang si HRD ya, tempat kita akan tuju itu sekarang selain mengelaborasi kemampuan kita melalui wawancara, dia juga akan melihat bagaimana sosial media kita ternyata, Bu. Ya. Jadi ketika sosial media kita penuhi dengan umpatan atau kata-kata kasar, karena digital itu, jejak digital itu tidak bisa dihilangkan ya teman-teman. Maka saya berharap ya teman-teman saat bersosial media itu sosial media yang baik, critical thinking yang baik ya, diisi dengan hal-hal yang positif, itu insya Allah nanti akan apa ya, bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Ya, jadi mulai dari sekarang setelah kegiatan ini ya, sosmednya yang sudah terlanjur ini ya sudah, karena itu digital nggak bisa dihilangkan ya. Tapi yang belum, mulai dari sekarang makanya diisi dengan hal-hal yang positif. Karena apa? Suatu saat nanti HRD tempat kita melamar pekerjaan itu akan melihat sosmed kita. Ini si orang ini seperti apa gitu. Ya. Kecuali jadi PNS ya. Kalau PNS daftar 3.000 PNS mau dicek satu-satu sosmednya ya ini. Tapi kalau PNS beda dengan ini ya. Kemudian volunteer ya, volunteer berpartisipasi pada kegiatan volunteer itu sukarelawan ya, apalagi sekarang mau lebaran, mau Ramadan ya, puasa, itu banyak sekali kegiatan-kegiatan di masjid. Itu sekali lagi teman-teman jangan pernah sungkan untuk ikut kegiatan ya. Karena apa? Semakin banyak teman-teman berkolaborasi, ikut kegiatan itu semakin akan mengasah kemampuan teman-teman untuk tadi berkomunikasi, critical thinking, berkolaborasi dan creativity. Ya, kreatif itu bagaimana sih apa ya, melakukan sesuatu ya, ketika kita ada hambatan kita itu masih ada jalan keluar gitu loh ya. Kita namanya nih, ada yang anak pesantren nih. Nah, ini contohnya anak pesantren nih. Anak pesantren biasanya diberi uang sebulan sekali nih. Ternyata setelah 3 minggu sebelum akhir bulan uangnya udah habis nih ya. Kalau tidak kreatif kan akhirnya bingung nih nungguin apa namanya, nunggu kiriman dari orang tua. Tapi bagi santri yang kreatif ya kan, ini nggak hanya diem, apalah nyari barang-barang untuk dijual atau di apa bungkusin keripik atau apa untuk dijual ke teman-teman, jadi bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Itu juga yang dilakukan oleh salah satu murid saya ya, rumahnya di Bunga Mayang, kalau nggak ya, Bunga Mayang ya, di perkebunan tebu itu, jadi kuliah sekolah di Bandar Lampung. Ini kadang orang tuanya karena ya buruh pabrik ya, jadi kadang setiap bulan juga tidak rutin ya mengirimi, kadang seling telat. Nah ini murid saya ini cukup cerdas, dia nyari keripik ya kan, jadi ngambil di PO keripik ya, kemudian dibumbuin sendiri di rumah, kemudian dikemasin dijual. Nah, ini ternyata ya lumayan ya hasilnya. Dia hanya tinggal ngambil ujungnya saja. Keripiknya itu hanya ngambil teman-teman, modal kepercayaan, karena kebetulan adalah teman orang tuanya teman dia ya kan. Jadi dia ngambil, dia kemasi sendiri di kosnya, kemudian dijual di Taman Gajah itu kalau malam kan rame itu, dia jual satu-satu, akhirnya juga dapat. Nah itu kreativitasnya dapat. Nah seperti itu. Nah, the next adalah terakhir nih sebelum kita akhiri. Ini adalah salah satu cara atau strategi teman-teman kalau pengen belajar ya. Ini gratis teman-teman, nggak ada yang bayar ya. Jadi kalau ada yang bayar bilang ke kami, nanti saya kitain. Jadi silakan bagi teman-teman yang pengen ya seperti ini. Ini kebetulan Bu Reni juga ikut acara ini. Kenapa kegiatan hari ini terselenggara? Ini karena kebetulan Bu Reni adalah sebagai peserta, tapi yang kategori guru.
Guru itu tugasnya hanya menyelenggarakan webinar, kemudian beliau menjadi moderator ya. Jadi pematerinya siapa ya? Sudah, saya nggak masalah jadi pemateri begitu ya. Nah, teman-teman kalau yang pengen ikut bisa nanti daftar, dan alhamdulillah hari ini sudah mulai pendaftaran ya, pembukaan pendaftaran. Pak, nanti kegiatan seperti apa sih VCT ini? VCT ini kegiatannya kalau untuk guru tadi sudah saya jelaskan ya. Guru hanya menyelenggarakan kegiatan webinar dan bertugas menjadi moderator. Ini seperti hari ini adalah pesertanya Bu Reni ya. Nanti Bu Reni setelah ini mengumpulkan tugas. Tugasnya ada 5. Ada absensi, kemudian rekaman webinar kita hari ini. Terus absensi sudah ya tadi Bu ya. Terus ada foto kegiatan hari ini, terus flyer. Nah, kemarin kan Bu Reni sempat share flyer ya. Nah, itu flyer. Nah, nanti teman-teman yang berminat juga bisa itu share flyernya. Nah, ini foto teman-teman sebagai pemateri juga akan muncul di situ. Tuh, terus nanti barcode ya, barcode atau QR code ya, nanti kita bantu buatkan. Nah, tapi kalau untuk siswa ini syaratnya agak sedikit ya, tapi nggak banyak-banyak kok. Agak sedikit bukan berat ya, tapi bagi yang sudah bisa insya Allah lancar ya. Kalau siswa itu wajib menyelenggarakan webinar sebanyak 3 kali ya, 2 kali dalam bahasa Inggris dan 1 kali dalam bahasa Indonesia ya. Jadi kalau Bu Reni hanya bahasa Indonesia saja ya, tapi kalau nanti teman-teman 2 kali dalam bahasa Inggris dan sekali dalam bahasa Indonesia ya. Selain presenter, teman-teman juga harus menjadi moderator. Nih kayak Bu Reni hari ini menjadi moderator nih. Teman-teman juga harus 3 kali menjadi moderator juga dan 3 kali menjadi host ya. Bedanya host dan moderator itu apa sih? Kalau host itu lebih ke MC ya, mengantarkan mengantarkan acara, kemudian menyerahkan ke moderator. Tapi kalau moderator itu tugasnya adalah memimpin jalannya diskusi, kemudian nanti memimpin untuk tanya jawab dan lain sebagainya, itu moderator. Nanti bisa dijelaskan oleh Bu Reni untuk lebih detailnya. Yang pengen daftar silahkan, insya Allah gratis, dan acara ini skupnya bukan hanya Lampung tetapi nasional teman-teman ya. Jadi penyelenggara virtual coordinator training ini adalah SEAMEO atau SEAMOLEK. SEAMEO itu adalah singkatan dari Southeast Asian Ministry of Education and Culture Organization. Jadi organisasi dari menteri-menteri pendidikan dan kebudayaan Asia Tenggara. Jadi acara ini enggak sembarangan teman-teman ya. Dan diselenggarakan nanti setelah teman-teman bisa lulus itu dapat sertifikat yang setara dengan 32 jam itu. Termasuk Bu Reni juga kalau nanti lulus acara ini juga beliau dapat sertifikat peserta teman-teman 32 jam. Nah, kalau nanti teman-teman bisa gabung 9 orang minimal, Bu Reni bisa meluluskan 9 siswanya, Bu. Jadi Bu Reni dapat sertifikat instruktur ya gitu. Tapi pokoknya semangat, nggak usah berkecil hati, walaupun di Purbolinggo tidak usah khawatir, sinyal pasti ada kalau kita punya niat. Teman saya namanya Pak Anies, dia di Wawai Karya. Itu Lampung Timur juga ya Bu ya? Iya, Wawai Karya ya. Itu juga beliau semangatnya luar biasa, ikut kegiatan VCT bahkan jadi koordinator. Itu mungkin Bu Reni, terima kasih sebelumnya telah mendengarkan saya panjang lebar. Intinya mari kita kolaborasi bersama adik-adik para siswa maupun yang alumni ya, bisa mempersiapkan diri ya dalam disrupsi digital ini. Tidak bisa kita main-main, kita hanya rebahan. Bisa jadi sukses kalau seperti itu, saya pengennya rebahan ya, tapi ternyata nggak bisa ya, harus berjuang dari sekarang gitu. Itu aja Bu Reni, terima kasih. Sebelumnya selanjutnya saya serahkan kepada Bu Reni untuk dipimpin tanya jawab. Terima kasih Pak Aditya, luar biasa. Saya sepanjang mendengarkan materi, saya membayangkan kemana-mana, sudah ke mall, sudah ke sekolah, sudah ke sawah juga tadi. Luar biasa. Oke, ini peserta masih stay ya. Bapak Ibu, alumni, siswa, yang mau bertanya dibuka sesi pertama, itu 3 penanya. Silakan. Bisa. Yang mau tanya silakan tunjuk jari di itu ya, reaction itu diklik kemudian raise hand ya. Biar bisa kita ini, karena sistemnya kalau tidak raise hand kita tidak unmute, kalau di mute semuanya
Takutnya berisik nih, Bu. Silakan Iya, Pak. teman-teman yang ingin ini bertanya. Siapa yang mau bertanya sambil menunggu, Pak? Ini mengingatkan yang belum absen, itu absennya sudah ada, silakan diisi sebagai nanti sertifikatnya ya, Pak Adit ya. Iya, betul Bu sekali. Oh ya. Kita buatkan tapi sertifikat ya teman-teman ya, bukan sertifikat bukan sertifikat cetak ya. Cetak agak susah. Sertifikat. Monggo silakan yang ingin bertanya silakan tunjuk jari lewat aplikasi ya. Atau yang ingin bertanya oke, atau bisa diklik di chat ya Bu ya. Jadi kita akan akan buka mikrofonnya ya. Iya. Ini videonya kalau berkenan monggo dibuka semuanya. Saya belum memperkenalkan, Pak. Yeah, ini ingin mengenalkan satu-satu sebenarnya, tapi ini videonya juga nggak apa-apa Bu. seperti saya. Masalah nggak apa-apa, nggak harus dikenalkan juga pun nggak masalah sih sebenarnya. Mungkin silakan teman-teman yang mau bertanya boleh. Atau terlalu cepat ya tadi ya, karena berburu waktu. Ternyata nggak terasa udah 1 jam ya. Tadi dengan Tri Sukses juga seperti itu, bahkan 2 jam karena pakai sambutan dari pihak sekolah. Monggo teman-teman yang mau bertanya atau diskusi, saya bukan menggurui ini ya, jadi hanya sekedar sharing saja. Ya, yang ingin ikut serta boleh, nanti nggak harus dari SMA Purbolinggo aja sih Bu, dari sekolah lain kalau mau ingin, tapi nanti Bu Reni yang membimbing bisa. Karena syaratnya harus 9 sih Bu. Kemarin saya komplain kebanyakan nggak sih Pak gitu, 9 nggak apa-apa, semakin banyak semakin bagus katanya. Ini silakan teman-teman. Biasanya aktif ini Henry. Zendi ya? Ini Henry ini alumni Pak. Okay. Sebenarnya ada sedikit cerita, dia ini sangat suka sekali dengan pelajaran kimia Pak. Cuman cintanya sedang berlabuh di tempat lain ini Pak. Oke. Kuliah apa sekarang? Mengambil jurusan apa kuliah? Cobain. Silakan di unmute dulu Mas, di mute, jangan di mute, di unmute. Silakan. Enggak ini. Iya Pak. Silakan. Ya. Izin perkenalkan diri Pak. Saya Hendri Indra Setiawan. Ya. Dari Universitas Muhammadiyah Metro. Saya jurusan Pendidikan Matematika. Pendidikan Matematika UM Metro berarti diajar Bu Fitri ya, Mbak Fitri. Kelas semester berapa, Mas? Semester 2. Semester 2. Ada Mbak Bu Fitri namanya, guru UM Metro, Universitas Muhammadiyah Metro. Oh, sorry. Salah, bukan UM Metro, UNU. Nahdlatul Ulama Ma'arif itu beda ya dengan UM Metro ya? Itu beda, Pak. Itu di Purbolinggo, Pak. Oh, di Purbolinggo. Oh, iya. Mungkin HP-nya di landscape aja Mas, diputar biar agak ini dimensinya agak. Oh, tapi Mas oke. Nah. Oke, boleh. Apa yang mau ditanyakan atau mau ingin di-sharing? Saya mau bertanya ini, Pak. Tadi kan Bapak menyebutkan tentang bahwa di Indonesia itu kebanyakan masalah tentang teori. Betul. Ya kan Pak? Ya, betul. Bahwa di Indonesia itu kebanyakan teori. Nah, jadi bagaimana kita masih muda agar ke depannya itu tidak kebanyakan teori. Bahwa yang kita butuhkan itu skill kita, kemampuan kita, tidak hanya sekedar teori. Jadi gitu. Kalau hanya sekedar teori semua orang bisa, cuma sekedar membaca materi semua orang bisa. Tapi untuk melatih kemampuan kita itu kan enggak semua tentang teori, Pak. Jadi gitu. Jadi bagaimana agar kedepannya itu tidak hanya tentang teori yang kita inginkan, Pak. Nah, pembelajaran juga. Pak, kan saya juga mengambil
jurusan pendidikan nih, Pendidikan. yang nantinya akan insya Calon Allah guru kalau ya. bisa jadi guru nih. Iya. Calon guru. Nah, jadi bagaimana cara mengajar siswanya agar tidak melulu tentang teori gitu, Pak? Ya. Oke, makasih Mas Hendra. Ya, Pak. Mas Hendra, makasih. Henry. Saya senang sekali diskusi ini calon guru Mas Hendra, guru masa depan, guru Henry, milenial ya. Pak. Ya, calon guru Henry. ya. Ya, sorry. Hendri namanya, Oh, bukan sorry, Mas Hendra. Hendri. Astagfirullah. Indra, saya bacanya yang ini karena saya agak minus. Ya, Mas Hendri. Terima kasih, Mas. Kebetulan Mas Hendri ini kan matematika ya, Mas ya. Jadi pengalaman saya, Mas ya, sebagai siswa dulu kadang matematika itu sebenarnya apa sih? Matematika itu kan problem solving ya, Mas ya, bukan hanya menyelesaikan 1 tambah 1 2 gitu ya. Kalau itu kan pelajaran berhitung, benar ya, Mas? Jadi matematika itu artinya Mas Hendri nanti suatu saat ketika menjadi guru itu harus mengajarkan anak-anaknya matematika itu bukan hanya sekedar menyelesaikan persamaan derajat apa sih namanya? Apa? Materi apa ya? Yang x kuadrat sama dengan x yang itu apa sih? Apa persamaan dan tidak samaan ya? Tidak apa samaan gimana? ya itu. Tapi lebih dari itu ya jangan hanya sekedar ketika anak belajar matematika. Kalau saya dulu itu kan yang penting candaannya benar gitu ya. Candaan itu apa ya istilah? Jawabannya benar gitu ya. Nah, kadang kalau kita seperti itu akhirnya hanya teori saja. Anak itu hanya sekedar bisa menyelesaikan soal tetapi tidak bisa menggunakan rumus matematika itu ke dalam sebuah aplikasi ke dunia sebenarnya gitu. Itu yang saya rasakan ketika saya mengajar ini Mas Hendri. Kebetulan saya guru olahraga ya. Saya mengajar tolak peluru ya. Tolak peluru itu sudut lemparannya adalah 34,92 derajat. Ya. Bayangkan Mas Hendri, kita mau buat sudut tolak peluru 34,92 derajat itu pakai apa coba? Itu. Setelah saya tanya kepada anak-anak tahu nggak sih gimana sih cara membuat sudut 34,92 derajat itu? Akhirnya jawabnya simple, pakai busur, Pak. Saya mau tanya, busur segede apa yang bisa dipakai buat sudut lapangan tolak peluru? Kan tolak peluru kan sudutnya begini ya, lemparannya kalau teman-teman pernah diajak guru olahraganya ya. Nah, ini gini aja. Ini sudutnya ini gimana cara menentukannya gitu untuk membuat. Nah, terkadang banyak guru-guru kita ini yang hanya sekedar mengajar trigonometri tetapi tidak menjelaskan ini loh manfaatnya nanti untuk ini, untuk menyelesaikan masalah ini. Gitu Mas Hendri. Jadi coba bayangkan, saya mengajak anak-anak gimana nih buat sudut yang ini. Sudut tolak peluru yang 34,92 derajat. Akhirnya bingung. Dan mereka menjawabnya karena sering dipakein busur sama gurunya, akhirnya menjawab, ya udah Pak pakai busur. Gitu. Tapi ternyata ilmunya bisa digunakan dengan menggunakan segitiga sama kaki namanya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kakinya berapa nih yang bisa membentuk sudut puncak 34,92 derajat. Jadi memang Mas Hendri sekali lagi untuk bisa mengaplikasikan atau mengajarkan anak-anak untuk lebih aplikatif dalam pembelajaran itu memang nggak gampang, Mas. Kita juga sebagai guru harus belajar nih, Mas. Gitu. Karena kita ini kebetulan adalah hasil dari hasil dari ciptaan guru-guru kita. Kalau guru kita ngajarinnya juga saklek, kita juga akan ngajarin anaknya saklek. Gitu. Tapi kalau kitanya itu mau berubah, mengubah diri, ya kan, kita banyak belajar, itu insya Allah nanti kita akan jadi orang yang ini. Ini salah satu tipsnya adalah supaya tidak hanya sekedar teori, kita juga harus banyak belajar, Mas Gali. Seperti saya dan Bu Reni yang walaupun sudah jadi guru pun juga sekarang nggak bisa ngajar seperti zaman saya diajar oleh guru-guru saya dulu gitu. Kebutuhan anak-anak sekarang sudah berbeda. Itu. Mungkin itu saja Mas Hendri. Kalau mungkin jawaban saya masih kurang memuaskan, nanti kita bisa diskusi. Tapi kalau menurut Mas Hendri sendiri gimana Mas? Apa yang kira-kira
sekarang udah semester 2 nih, kayaknya sudah punya pola pikir yang ini nih, saya gantian tanya deh, boleh nggak apa-apa ya? Kira-kira kalau menurut Mas Hendri sendiri gimana nih cara yang pas untuk mengajarkan siswa-siswi kita supaya tidak hanya sekedar teoritis? Halo? Gimana, Hen? Hen? Apakah dengar suaranya? Oke. Ya mungkin itu Bu Reni, mungkin bisa dilanjutkan pertanyaan selanjutnya. Siapa ya Pak ya? Monggo, silakan. Mau bertanya silakan tunjuk jari. Ini silakan yang mau bertanya. Nisa, biasa ini aktif-aktif Pak, tapi mungkin karena sudah siang ya. Sudah siang dan maaf Pak ya. Iya. Oke. Oh, Pak, saya gimana? Monggo silakan. Pak Adit. Ya. Ini yang tadi ini kan yang ikut VCT. Ya. Ini kan kategorinya siswa dan Guru. Guru. Ya betul Bu. Kalau mahasiswa? Mahasiswa sebenarnya bisa Bu. Mahasiswa itu sama ininya dengan siswa Ibu. Cuma kalau mahasiswa keberatan nggak ya kira-kira kalau yang bimbing tuh bukan dosennya gitu. Asalkan karena kan ini kan Ibu Bu Reni kan sudah punya kompetensi ini untuk membimbing anak-anak nih untuk mengadakan kegiatan seperti ini. Tuh, asalkan mereka tidak keberatan sih nggak masalah. Tuh, mahasiswa juga bisa. Itu masuk kategorinya siswa, Pak? Kategorinya tetap siswa. Siswa itu mahasiswa dan jadi per kategori siswa itu siswa, mahasiswa, siswa SMP. SMP aja kemarin ada yang tanya, Pak, kalau siswa SMP gimana ya Pak? Asalkan dia mau dan bisa, tidak masalah. Gitu. Bisa. Nanti saat diskusi kayak gini, nanti bisa dicarikan partner yang lain, begitu Bu. Partner yang seimbang lah gitu. Atau mungkin yang dibahas juga diskusinya bukan diskusi yang berat-berat gitu, yang mahasiswa yang paham gitu, yang artinya baik mahasiswa maupun siswa SMK atau SMA itu paham dengan materi tersebut. Jadi bahasanya nggak perlu tinggi-tinggi lah gitu. Bisa tentang bullying, bisa tentang Purbolinggo itu apa sih khasnya tanaman hias namanya. Tanaman hias ya, bener ya Bu ya? Itu Pekalongan deh ya, sorry. Beda ya Purbolinggo sama Pekalongan ya? Yang ada tanaman hias banyak itu. Ya? Iya, itu Pekalongan, Pak. Berdekatan satu kabupaten. Oh iya ya. Nah, apa mungkin diskusi terkait potensi wisata di Purbolinggo yang bisa diangkat namanya. Itu bisa. Jadi nanti satu orang menjadi narasumber, satunya jadi moderator, satunya jadi host. Oke, nggak masalah. Ini malu-malu Pak, mau pada bertanya? Iya. Oke, saya mute aja deh. Sekarang teman-teman udah bisa unmute sendiri. Kalau mau tanya silakan dihidupkan. Tadi memang sengaja saya atur supaya tidak berisik begitu. Takutnya kalau kepencet. Silakan teman-teman. Apa ini? Ada yang tanya nih. Ini ada yang tanya nih Bu, Mas Hendri tadi nih. Mas Hendri, alhamdulillah sih Pak selama semester 2 ini dapat ilmu tentang apa yang dibutuhkan siswa, terus psikologi siswa, juga trik-trik. Memang benar kata Bapak bahwa kita butuhkan tidak hanya sekedar teori jadi guru ya. Itu memang sekarang juga seperti itu ya teman-teman ya. Kalau saya kebetulan kan mahasiswanya sudah basi ya, saya udah 2010 lulusnya dari perkuliahan itu. Itu cara ngajarnya dulu masih cara ngajar zaman kolonial teman-teman ya. Saya masih mendapatkan itu. Tapi sekarang nggak bisa ya Bu Reni. Bu Reni mohon maaf sudah PPG atau PLPG Bu? Belum ya? Iya. Jadi kalau sekarang PLPG, PPG sekarang sudah nggak bisa lagi kita ngajarnya hanya pakai buku, kemudian duduk, kitanya cerita ya.
anaknya tidur di ini nggak bisa, harus gurunya aktif. Jadi pelan-pelan lah Bu, mudah-mudahan kita yang masih muda-muda ini bisa menjadi pioner gitu. Jadi monggo Mas Hendri nanti monggo silahkan bisa ikut kegiatan ini Mas, nanti bahasa Inggrisnya juga penting. Ya, bahasa Inggrisnya juga penting Mas untuk di ini ya. Siapa tahu nanti guru matematika Mas Hendri bisa bahasa Inggris, itu bisa loh Mas berkesempatan menjadi guru sekolah Indonesia di luar negeri. Saya kemarin mau ikut daftar, cuma bingung nanti kalau ya mudah-mudahan lolos lah. Kalau lolos itu anak-anak nanti ke sana gimana? Cuma itu aja. Beda kalau masih bujang ya, kita dulu belum berkeluarga gitu ya. Ikut seleksi guru. Jadi Indonesia itu punya sekolah di luar negeri. Itu ada di Malaysia, di Tokyo, di Singapura. Kemarin pas di Singapura juga sempat datang ke sana. Gurunya dari Indonesia, di Jeddah, mana lagi ya? Di Moskow kalau nggak salah, di Rusia juga ada ya. Itu harus bisa bahasa Inggris ya. Gitu. Ini nanti Bu Reni kalau pengen bergabung dengan Asosiasi Guru Kimia Sedunia ya harus bisa bahasa Inggris ya Bu ya. Mungkin Mas Hendri ya, mumpung masih muda Mas ya, di bahasa Inggris juga penting Mas untuk di ini kuasai. Seperti itu nanti lulus Mas Hendri diterima di sekolah internasional ya, ngajar di sekolah internasional, kita kan juga pengennya begitu ya, pakai bahasa Inggris. Gitu Bu. Ini kalau di Purbolinggo kayak biasanya kalau pesantren ada ya yang sehari harus pakai bahasa Inggris gitu kan, biasanya ada ya Bu Reni ya? Di boarding school-nya itu Pak, kan kami MA ada boarding school-nya. Jadi ya tapi nggak setiap hari juga Pak. Ada kelas-kelasnya tetap. Apa sih nggak tiap hari, maksudnya hari sedang berproses. Berproses pelan-pelan. Kalau di Metro ini ada Pak. Ya, gimana Mas Hendri? Kalau di Metro ini ada kampungnya sendiri, Kampung Payungi. Yaitu khusus di mana kampung itu khusus pakai bahasa Inggris. Oh, jadi Kampung gitu. Payungi ya? Iya. Iya. Saya pengen ke sana. Kebetulan saya mertua saya di Temanggung, di sana juga ada pasar papringan ya. Ini ada Kampung Payung, ini bagus nih tematik ya. Ini jadi daya tarik, siapa tahu nanti Metro Kampung Payung itu bisa kayak di Pare ya di Inggris. Iya Pak, amin Pak. Nanti bisa tuh Mas adik-adiknya yang pengen ikut, ini pendaftaran karena hanya sampai tanggal 16, jangan sampai nanti ketinggalan. Nanti silahkan untuk belajar ini seperti ini aja, TikTokan seperti ini tapi dalam bahasa Inggris gitu 2 kali, kemudian nanti sekali bahasa Indonesia. Kalau mau 3 kali dalam bahasa Inggris itu lebih bagus gitu. Yang penting 3 kali bertugas tadi ya, 3 kali jadi host, 3 kali jadi presenter, 3 kali jadi moderator. Jadi 9 kali ya Bu Reni ya. Banyak banget. Tapi nggak apa-apa. Gitu. Kira-kira teman-teman yang lain monggo. Waktunya tapi sudah habis Pak, gimana? Ya, boleh. Terima kasih Bu Reni, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk menambah wawasan. Ini kita baru di awal ya Bu ya, jadi nanti ke depannya kolaborasi bisa berlanjut lagi dengan materi yang lain, dengan personel yang lain. Siapa tahu nanti Bu Reni juga bisa memberikan materi kepada siswa-siswa saya tentang kimia. Tentunya kalau guru-guru kimia di sekolah saya kan ya gitu-gitu aja ya, anak-anak kan juga sudah hafal cara ngajarnya. Mungkin kalau Bu Reni punya cara mengajar yang berbeda dan lebih menarik, kenapa tidak gitu, nanti kita bisa kolaborasikan. Mungkin itu aja, terima kasih Bu Reni, mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang berkenan ya. Selanjutnya saya silakan untuk kepada Bu Reni untuk ditutup acaranya. Terima kasih Bu Reni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Aditya, terima kasih kepada semua peserta. Ini tadi sekian webinar kita, semoga bisa Udah tadi ke mute ya, oke. Iya. Sampai mana tadi Pak ya? Oke.
Oke. Terima kasih Pak Adit, peserta. Selesai sudah webinar kita. Semoga bisa mengambil manfaatnya. Kita belajar bareng-bareng, Ya. belajar terus dan belajar memanfaatkan digital yang dimiliki. Iya. Kemudian tetap dengan filter ya Pak ya, Ya. karena kan digital itu luar biasa. Ya. Sebagai guru kimia, closingnya saya tetap sama dengan guru kimia yang lain, itu adalah salam satu senyawa dari saya. Iya. Sekian, Terima saya kasih. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Adit, lupa foto